Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bu Eni mau mempraktekkan membuat flowchart membuat flowchart luas lingkaran. Ini mau mempraktekkan membuat flowchart luas lingkaran. Yang harus kalian siapkan adalah program Microsoft Word atau Microsoft Visio. Microsoft Word atau Microsoft Visio. Karena ini di sini di Microsoft Word itu sudah ada fasilitas untuk membuat flowchart Microsoft Word. Kemudian di Microsoft Visio itu memang program untuk membuat flowchart Kemudian karena di komputer kalian masing-masing sudah terinstall Microsoft Word, kita gunakan Microsoft Word dulu ya. Ini kita dalam rangka untuk membuat flowchart membuat flowchart luas lingkaran. Nah, ini kita dalam rangka membuat flowchart luas lingkaran. Yang harus kalian siapkan dulu ini membuat dokumen yang ada di ini. Klik pertama kali langkah-langkahnya adalah klik insert di atas ini, cari di atas insert, kemudian pilih shape. Cari menu perintah flowchart Yang pertama, lambang yang pertama adalah terminator. Cari terminator. Ini terminator, lambang terminator di sini aku ini kasih mobil lambang terminator ini berfungsi untuk apa? Terminator berfungsi untuk awal untuk simbol awal suatu kegiatan dan atau simbol akhir suatu kegiatan. Ini simbolnya sama klik kanan UNI text ini UNI text ini kemudian start ini simbol start dan simbol end itu sama, simbol start dan simbol end sama Nah ini kemudian langkah yang kedua, klik insert, kemudian cari yang namanya ini panah di sini namanya ini tebalkan di outline di sini pakai weight panah di sini berfungsi untuk menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lain atau juga dinamakan dengan connecting line. Nah, langkah selanjutnya apa? Silakan di sini klik insert, save, cari yang namanya masukan atau input data Masukan atau input data berupa apa? Berupa input suatu lingkaran itu membuat rumus membuat flowchart luas lingkaran. Yang diinputkan apa? Ini klik kanan add text Yang diinputkan adalah pi. Pi-nya pi dan jari-jari lingkaran ini tuh ini masukkan input. Inputnya berupa apa? Inputnya ini berupa inputnya kok kecil banget misalkan ini. Nah, inputnya ini biar jaraknya dikit. Nah, yang diinputkan apa? Pi pi itu lambangnya pi gini aja, pi atau kemudian jari-jari lingkaran, jari-jari atau R jari-jari lingkaran. Nah, ini yang diinputkan itu pi dan jari-jari lingkaran. Nah, kemudian ini masukkan langkah selanjutnya connecting line, Ctrl D, ini kompas Ctrl D duplikatkan. Selanjutnya setelah diinputkan, komputer akan memproses, klik insert, cari shape, cari proses ini akan diproses, cari shape, proses, ini proses. Nah, di sini di komputer dinamanya algoritma logic unit atau ALU akan diproses diproses ini. Klik kanan, Bu Eni mau jelaskan di sini. Klik kanan add text Di sini akan diproses atau dihitung ini proses.
Nah, kita kasih warna hitam biar hijau. Kan? Ya. Yang dihitung apa di komputer tersebut di dalamnya? Luasnya. Luasnya berasal dari apa? Luas lingkaran itu berasal dari pi, ya. Pi kali jari-jari kali R, ya. Kemudian dikali R jari-jari atau pi R kuadrat. Itu rumus mencari luas lingkaran. Nah, ini di komputer akan dihitung. Kemudian langkah selanjutnya apa? Ctrl D ya. Connecting line itu adalah fungsi dari panah ini menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lain. Setelah dihitung akan dicetak, akan dikeluarkan lambang input atau lambang output atau lambang keluaran sama, yaitu ini ya, jajaran genjang. Ini kopas atau duplikatkan, Ctrl D. Ini lambangnya sama. Ini lambang output ya. Yang dikeluarkan apa di komputer? Itu yang dikeluarkan lingkarannya, dicetak luas lingkarannya. Ya. Kemudian ini langkah selanjutnya, ini connecting line ya, ini menghubungkan Ctrl D. Ya, setelah itu komputer akan mengakhiri lambang akhir dan lambang awal sama. Ini Ctrl D ya. Ctrl D atau kopas, ini lambang awal dan lambang akhir suatu kegiatan sama. Ya ini suatu tabung ini ya. Oke. Selamat bekerja dan mempraktekkan. Semoga tidak ada kendala dalam dalam praktekannya di komputer masing-masing. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.